Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Putu, selamat pagi Bu Eva. Mohon izin Pak Putu, hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Karena sebelumnya saya sudah melakukan observasi pada pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Eva. Dan kepada Ibu Eva saya ucapkan terima kasih Bu Eva ya. Bu Eva sudah bersedia diobservasi pada pembelajaran yang Ibu Eva lakukan, dan menurut saya sudah luar biasa sekali Bu Eva pembelajaran yang Bu Eva lakukan, baik dari sisi pengintegrasian KSE-nya maupun dalam sisi berdiferensiasinya. Dan sebelum memulai percakapan pasca observasi ini, kira-kira Pak Putu ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Pande, selamat pagi Bu Eva. Jadi percakapan kali ini merupakan tahap ketiga dari supervisi dengan pola pikir coaching. Sebelumnya sudah melakukan percakapan observasi, di mana di situ sudah menetapkan area-area apa yang ingin dikembangkan dari Ibu selaku guru. Kemudian diobservasi. Nah sekarang kalau ada hal-hal yang kiranya perlu dibicarakan, perlu diperbincangkan dalam kesempatan ini, silakan melalui percakapan coaching. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ingin dikembangkan, yang ingin dioptimalkan itu hari ini mendapat jawabannya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Putu. Selamat pagi Bu Eva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Nah Bu Eva, bagaimana perasaan Bu Eva? Waktu ini kita sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah mengobservasi Bu Eva. Bagaimana perasaan Bu Eva ketika melakukan itu? Pastinya perasaan saya sangat senang Ibu ketika Ibu sudah mengobservasi pembelajaran di kelas saya. Nah, waktu itu Bu Eva ya, kita sudah merencanakan beberapa area pengembangan, yaitu diferensiasi dan pengintegrasian KSE. Kira-kira menurut Ibu Eva, kedua-duanya sudah berjalan dengan bagus, sudah berkembang dengan optimal? Menurut saya pribadi, ketika saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga pengintegrasian KSE dalam proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan lancar Ibu. Akan tetapi ada sedikit hal yang menurut saya harus ditingkatkan lagi. Oke, ada beberapa hal yang menurut Bu Eva perlu ditingkatkan lagi ya. Kira-kira kalau boleh tahu apa itu Bu Eva? Ini Ibu, di kelas 4 sendiri itu kan menurut saya itu kan karena di kelas 4 itu kan peralihan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Jadi peserta didik itu, banyak peserta didik di kelas saya itu kaget karena kan dulunya tematik, sekarang itu kan sudah permapel. Jadi mungkin peserta didik itu saya lihat akhir-akhir ini tuh motivasinya cenderung turun Ibu. Dilihat dari beberapa peserta didik itu tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Juga ketika proses pembelajaran mereka kurang antusias dalam proses pembelajaran itu. Oke, berarti kuncinya yang ingin Bu Eva tingkatkan itu adalah motivasi siswa. Nah, Ibu Eva, lalu apa tujuan Bu Eva ya melakukan diskusi dengan saya pada hari ini Bu Eva? Saya bertujuan nantinya saya akan menemukan hal-hal yang dapat memotivasi peserta didik supaya mereka itu dapat giat lagi dalam belajar. Oke, tujuan Bu Eva adalah Bu Eva itu mampu nanti memotivasi peserta didik agar lebih giat, dan tentunya juga nanti akan berpengaruh langsung terhadap hasil belajarnya, kan begitu ya Bu Eva ya? Nah Bu Eva, kalau dari level 1 sampai level 10 pada saat ini Bu Eva masih berada di level berapa dalam konteks meningkatkan motivasi belajar siswa? Menurut saya pribadi, saya masih ada di level 6 Ibu. Level 6, itu menurut Ibu. Lalu setelah diskusi ini Ibu ingin menargetkan diri berada di level berapa? Target saya pribadi, saya ingin siswa itu berada di level 8 Ibu. Karena memang memotivasi peserta didik itu tidak semudah apa yang saya bayangkan Ibu. Itu menurut Bu Eva. Bu Eva menargetkan diri berada di level 8 karena menurut Bu Eva memotivasi siswa itu tidak
semudah itu ya, Iya, perlu betul. strategi khusus ya Bu Iya. Eva ya. Dan apa kekuatan yang Bu Eva miliki sehingga Bu Eva itu berani menargetkan diri berada di level 8? Kekuatan saya itu menurut saya karena saya itu suka hal-hal yang baru, jadi saya suka melihat, misalnya nih Bu, saya melihat video pembelajaran di YouTube. Nah, nanti itu dari situ saya juga akan membuat video pembelajaran yang akan saya gunakan untuk peserta didik. Kemudian juga saya akan saya suka berbincang-bincang dengan rekan sejawat terkait media atau modul pembelajaran yang akan saya buat itu ya. Oke, itu kekuatan yang Ibu Eva miliki ya. Ibu Eva sudah memiliki beberapa kekuatan gitu. Nah, saya juga ingin tahu Bu Eva, apa menurut Bu Eva gambaran ketika Bu Eva itu sudah berada di level 8 tersebut? Gambaran saya tersendiri untuk level 8 itu ketika peserta didik itu mau mengumpulkan tugas-tugas dengan tepat waktu, kemudian juga aktif dalam proses pembelajaran, mau bertanya maupun mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oke, berarti gambaran ketika Bu Eva sudah berada di level 8 itu adalah satu, peserta didik mau mengumpul tugas tepat waktu, dan yang kedua, peserta didik mau bertanya tentang materi yang belum dia pahami, dan peserta didik mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Eva gitu. Lalu Bu Eva, apa rencana yang akan Bu Eva susun untuk Bu Eva bisa mencapai level 8 tersebut? Saya akan memperbaiki manajemen kelas saya terlebih dahulu Ibu, dengan cara yang pertama itu membuat modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian juga nantinya saya akan membuat ice breaking di dalam kelas ketika proses pembelajaran itu supaya siswa juga tidak mengantuk, juga nanti semangat lagi dalam pembelajarannya. Setelah itu juga saya akan membuat media pembelajaran semenarik mungkin supaya proses pembelajaran itu anak-anak merasa senang ketika proses pembelajaran. Satu, berarti Bu Eva akan membuat modul pembelajaran yang menarik ya, menarik, inovatif ya, kreatif. Terus yang kedua itu Bu Eva menyediakan video-video pembelajaran gitu, Yang membuat media pembelajaran. membuat media pembelajaran. Nah, lalu Bu Eva itu sebenarnya bagus sekali rencana Bu Eva tersebut. Kapan nanti Bu Eva akan melaksanakan itu Bu Eva? Secepatnya Ibu, secepat mungkin saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, secepat mungkin ya Bu Eva Ya. ya. Kalau menurut saya juga pribadi lebih cepat lebih baik gitu. Nah, Bu Eva, yang namanya rencana itu kan kadangkala berjalan dengan lancar, kadangkala berjalan dengan tidak lancar gitu. Itu kuasa Tuhan ya Bu Eva ya. Jika nanti, mudah-mudahan tidak, Ya. jika nanti terjadi hambatan, bagaimana cara Bu Eva nanti mengantisipasi hambatan tersebut? Pastinya ketika ada hambatan itu yang akan saya lakukan itu, misalnya nih Bu, saya mencari tahu dulu nih apa sih hambatan yang ada di dalam diri saya. Kemudian misalnya saya belum menemukan solusinya, bisa saya cari-cari di internet bagaimana kalau ketika terjadi penghambatan ini. Kemudian juga saya bisa bertukar pikir sama rekan sejawat saya. Siapa tahu nanti ada solusi, ada masukan mengenai hambatan yang ada ketika saya akan ada perencanaan ini. Oke, berarti cara Bu Eva mengantisipasi itu satu dengan berkolaborasi ya Bu Eva ya. Kolaborasi itu penting Bu Eva. Lalu yang kedua itu mencari referensi Ya. dari berbagai sumber gitu. Dari sumber YouTube, Google atau gitu ya Bu Eva ya. Nah Bu Eva, secara pribadi saya sangat mendukung sekali rencana yang Bu Eva susun tersebut. Dan ada tidak seseorang yang akan Ibu Eva mintai bantuan untuk memudahkan rencana Bu Eva tersebut? Pastinya ada Ibu. Nanti saya bisa meminta bantuan oleh kepala sekolah ataupun juga rekan sejawat. Nantinya saya akan meminta saran juga masukan terkait rencana yang akan saya buat ini Bu. Lagi-lagi kolaborasi ya Bu Iya, Eva ya. iya, Ibu. Kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah gitu ya. Nah oke Bu Eva,
bagaimana nanti saya tahu bahwa rencana yang Bu Eva susun atau rencana yang Bu Eva lakukan nanti ini bisa berjalan dengan lancar? Pastinya nanti sebelum melaksanakan pembelajaran, saya akan memberitahu Ibu terkait perlengkapan pembelajaran terlebih Oke. dahulu, sehingga nanti Ibu dapat mengetahui rencana saya itu akan berjalan dengan baik atau tidak. Seperti itu. Nanti Ibu Eva laporkan dulu Ya. dari waktu dulu ya Bu Eva. Waktunya kapan gitu, apa saja persiapannya sudah matangkah gitu, baru eksekusinya gitu Ya, ya. ya. Itu menurut Bu Eva. Nah, Bu Eva, saya juga ingin tahu bagaimana komitmen Bu Eva atau terhadap kesuksesan rencana Bu Eva ini. Ya Ibu, saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang semenarik mungkin dengan menggunakan banyak sumber belajar Ibu, seperti media pembelajaran yang menarik, sehingga dalam proses pembelajaran itu siswa dapat meningkatkan motivasi siswa. Seperti itu. Itu komitmen Bu saya. Eva. Ya. Berarti Bu Eva akan berkomitmen untuk selalu menggunakan media pembelajaran agar siswa tertarik dalam pembelajaran sehingga motivasinya meningkat. Oke, seperti saya katakan tadi, motivasi belajar sudah meningkat, hasil belajar pun juga meningkat. Oke, Bu Eva, keren sekali Bu Eva. Nanti semoga rencana yang sudah Bu Eva susun ini bisa berjalan dengan lancar dan saya tunggu hasilnya nanti ya Bu Eva ya. Semoga nanti memiliki hasil yang baik juga. Terima kasih Bu atas bincang-bincang hari ini. Sama-sama Bu Eva, semoga nanti diskusi ini bisa bermanfaat Amin. bagi kita ya, bagi Bu Eva dan bagi saya juga. Ya, terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bu. Om Santi Santi.